Ya, saya barusan tanda tangan dukungan terhadap Habib Rizik bersama yang udah tanda tangan Natalius Pigai, Rizal Ramli, Rafli Harun, dan akan bertambah karena ini adalah semacam penghargaan kita pada perjuangan Habib Rizik, yaitu keinginan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang majemuk itu. Habib Rizik pikiran politiknya majemuk, walaupun dia adalah tokoh Muslim, tapi dia mengerti bahwa bangsa ini hanya bisa diasuh dengan kemajemukan. Nah, saya ingat tadi di jalan saya dengar kuliah lecture dari seorang pemenang hadiah Nobel tahun ini bidang hak asasi manusia dan perdamaian, namanya Maria Ressa, seorang perempuan Filipina yang dia menerangkan mengapa dia bertahun-tahun hanya peduli dengan hak asasi manusia. Karena bagi dia lihat sejarah itu, penghakiman orang dimusuhi tanpa dasar itu membangkitkan semacam spirit bagi dia bahwa dunia ini hanya bisa beradab kalau betul-betul kita hargai hak asasi manusia. Jadi dia dapat Nobel dan dia orang yang membela seluruh jurnalis dunia yang diuber-uber oleh kekuasaan di negara masing-masing. Dia sendiri diuber oleh Duterte, presiden Filipina, karena nggak mau tunduk pada perintah kekuasaan. Jadi saya dapat inspirasi untuk mengingatkan publik Indonesia bahwa perjuangan hak asasi manusia itu universal, dan kita ada di dalam gerbong yang sama untuk menghasilkan ulang martabat manusia. Nah, Habib Rizik ada di situ. Habib Rizik dikenal sebagai orang yang vokal, memang dia berapi-api, tapi dia dihukum hanya karena dia mengaku dia sehat kan. Hanya ini, jadi COVID ini korban pertama justru ada Habib Rizik. Bukan korban kena COVID, dia korban negara memanfaatkan isu COVID. Padahal sampai sekarang nggak ada tuh. Denda udah bayar lagi. Dia udah bayar denda dan sampai sekarang nggak ada klaster Petamburan kan. Jadi absurd sebetulnya. Nah, karena itu kita ingat bahwa Habib Rizik memang diincar. Nah, kita harus pastikan bahwa negara pulihkan hak dari Habib Rizik sebagai warga negara supaya dia bisa bergaul dengan kita. Bangsa ini didirikan oleh segala macam etnis, segala macam agama tuh. Ada Arab, ada Makassar, Manado, Batak, Jawa, Chinese society di awal-awal kemerdekaan. Jadi seluruh faksi dari masyarakat ini sebetulnya terganggu akal sehatnya kalau negara mendominasi pikiran orang. Nah, pikiran itu nggak mungkin dihalangi karena itu cuma pikiran. Jadi jangan hanya karena pikiran lalu seseorang itu dipenjarakan. Jadi saya bersama Profesor Lius, orang yang selalu punya inisiatif untuk mengingatkan kita bahwa bangsa ini harus diasuh dengan kemajemukan. Jadi itu saya taruh tanda tangan di situ dan beri dukungan supaya pemerintah, negara, Kapolri juga mengevaluasi keadaan kemanusiaan kita dan kita tuntut supaya Habib Rizik dibebaskan. Saya kira itu tuntutan yang masuk akal hari-hari ini. Saya berada di rumah makar, maksudnya rumah makan rakyat. Yaitu bakminya Lius. Mampirlah ke sini. Udah promosi. Ya.